Anda kembali bersama kami dalam Market Review. Kementerian Perdagangan mensinyalir adanya kebocoran pasokan minyak goreng yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga di masyarakat. Kemendak menilai hal ini terjadi karena produsen minyak goreng lebih mengutamakan pasar ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kelangkaan pasokan dan mahalnya harga jual minyak goreng yang telah menyebabkan keresahan di masyarakat membuat Kementerian Perdagangan langsung turun tangan untuk mengatasi permasalahan salah satu kebutuhan pokok ini. Bahkan Kementerian Perdagangan mensinyalir adanya kebocoran pasokan minyak goreng yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga di masyarakat. Kemendak menilai hal ini terjadi karena produsen minyak goreng lebih mengutamakan pasar ekspor dibanding pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kementerian Perdagangan pun menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bagi industri kelapa sawit nasional. Bilet ini diberlakukan sejak 27 Januari 2022 setelah mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yang telah berjalan, serta guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing-masing di tahun 2022. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng nasional tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,7 juta kiloliter, terdiri dari kebutuhan rumah tangga 3,9 juta kiloliter yang terbagi menjadi 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kiloliter curah. Sedangkan untuk kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kiloliter. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Dan untuk membahas tema menarik selanjutnya, yakni indikasi kebocoran ekspor minyak goreng, sudah tersambung melalui Zoom dengan Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, Pak Oke, terkait dengan perkembangan terkini, kondisi ketersediaan minyak goreng. Saya ingin mendapat update-nya dari Pak Oke. Apakah kemudian masih ada kelangkaan di tingkat pedagang? Karena nih dari banyak yang kita temui, terutama ibu-ibu begitu ya, masih seringkali menemukan susah sekali mencari minyak goreng, terutama di retail modern yang berada di sekitar perumahan kita. Ya, ini bukan kelangkaan, tapi yang kelangkaan dengan harga minyak goreng terjangkau. Minyak goreng tersedia, dan itu sudah kita pastikan. Tetapi setelah terbitnya Permendag 06 ini, dan saya sudah kawal terus sampai saat ini, bahkan hari kemarin itu selama weekend, sudah dipasok sekitar 27 juta liter secara nasional. Mungkin untuk wilayah timur agak terlambat, dan hari ini pun sudah kita jalankan lagi sekitar 23 juta liter. Kebutuhan kita itu tidak lain dari perharinya itu biasanya itu adalah sekitar 10 sampai 11 juta liter. Jadi sekarang pasokan kita double kapasitinya, dan sementara kita perintahkan kepada mereka untuk memasok sekitar rata-rata 20 juta liter dalam 2 minggu ke depan ini, supaya efeknya segera terasa di masyarakat. Mungkin untuk wilayah timur agak terlambat karena sedang dalam perjalanan. Tetapi hari ini di Papua sudah ada dilaporkan masuk juga. Oke, baik. Jadi di timur yang agak terlambat ini begitu ya. Sementara jika kita tahu di Jabodetabek terutama seharusnya sudah cukup terjamin. Tapi terkait dengan indikasi tadi yang menyambung topik of the day kita hari ini, mensinyalir adanya kebocoran pasokan minyak goreng ke ekspor. Ini apakah masih terus terjadi atau justru sudah akhirnya tidak ada lagi indikasi di sana karena sudah ditetapkan DMO dan juga harga eceran tertinggi, Pak Oke? Weekend ini karena isu kelangkaan ini sehingga kami harus menahan ekspor dulu. Ekspor tidak ada keluar perizinannya saat ini.
Jadi baru kemarin 28 yang mengantri ekspor itu kurang lebih yang mengusulkan ada 190 persetujuan ekspor, bahkan sudah bertambah lagi mungkin. Itu sampai sekarang belum ada yang kita keluarkan sebelum memastikan mereka memasok ke dalam negeri dan membanjiri kebutuhan minyak goreng nasional. Oke, berarti persentasenya belum terpenuhi kah, Pak Oke, untuk kemudian di dalam negerinya sehingga tadi masih harus ditahan ekspornya? Enggak, bukan masalah terpenuhi. Ada yang sudah terpenuhi pun kami tahan dulu sebelum kita pastikan di dalam negeri ini betul-betul dipasok semuanya. Bahkan ya tadi saya bilang mulai Senin ini pasokan digandakan, didouble. Dari kebutuhan biasanya 11 juta kita pasok dengan rata-rata 20 juta per hari. Jadi kemarin sudah berjalan 27 juta liter, saat ini akan dijalankan 23 juta liter, besok di atas 20 juta liter juga, terus selama 2 minggu kita banjiri dulu ke dalam negeri dan sampai secara merata secara nasional. Saya kira kalau dilihat-lihat terutama retail modern walaupun terjadi ras, tapi sekarang pasokan sudah lancar kalau di retail modern. Yang sedang kami pastikan adalah pasokan ke pasar tradisional dalam bentuk curah supaya mengurangi tekanan serbuan masyarakat ke retail modern. Oke, jadi pasokan tadi sudah didabelkan bahkannya dari kebutuhan harian kira-kira di 7 hingga 11 juta liter. Tapi jika kita berkaca di sebelumnya Pak Oke terkait ekspor dari produsen sendiri dari sisi produsen minyak goreng sebelum ditahan begitu, apakah kemudian bukan persentase, jumlahnya cukup besar di mana produsen ini mengutamakan ekspor dibanding pemenuhan dalam negeri sendiri? Saya tuh Kementerian Perdagangan itu yang penting itu perdagangan. Jadi perdagangan internasional tidak ada niatan untuk kita hambat, tetapi saat ini kita dahulukan kepentingan nasional dulu. Ya. Dan itu kita wajibkan kepada eksportir. Jadi saat ini belum kami keluarkan persetujuan ekspornya, baik yang memenuhi ataupun tidak, selama mereka komitmen dan bukan hanya komitmen. Saya bukan butuh komitmen, butuh minyak goreng di pasaran. Dan ini saya pastikan dulu dan saya lihat pergerakannya sudah bagus. Kemarin tadi 27 juta liter, saat ini 23 juta liter akan digerakkan dan besok pun akan 20 juta liter. Jadi pada dasarnya tadi kenaikan harga CPO internasional itu kan di satu sisi berkah tapi tidak berkah bagi harga minyak goreng. Dan sekarang sudah dilepaskan dari ketergantungan harga CPO dengan CPO internasional dengan Permendag 06 ini. Hanya masyarakat saya harapkan untuk bersabar, pasti tersalurkan gitu kan. Jangan seperti panik buying seolah-olah minyak goreng akan tidak ada. Nggak pernah itu. Kita produsen minyak sawit terbesar, minyak goreng kepentingan rakyat kami dahulukan. Oke, jadi jangan kemudian akhirnya panik begitu ya masyarakat. Tapi indikator-indikatornya sendiri Pak Oke dari Kementerian Perdagangan bahwa menilai oke pasokan domestiknya sudah terpenuhi dengan tadi sudah dibanjiri pasokan minyak goreng ke masyarakat. Apakah kemudian berkurangnya keluhan-keluhan masyarakat menjadi salah satu indikator juga atau ada indikator yang cukup spesifik di sana? Saya masih terima berbagai keluhan dari terutama yang daerah pelosok. Karena wilayah Sumatera Utara udah aman, Jawa Tengah aman, gitu kan. Jawa Timur sudah bergerak juga sudah mulai aman. Tapi yang saya pentingkan adalah justru ke pasar tradisionalnya yang minyak goreng curah, karena ini akan mengurangi tekanan ras di retail modern yang saat ini nggak samu. Karena retail modern itu kapasitas penyaluran distribusinya itu hanya 25 juta liter per bulan. Kalau diras seperti ini oleh seluruh masyarakat, tentunya tidak tahan juga.
Sehingga untuk mengurangi tekanan, sekarang yang kita gerakan adalah pasokan ke pasar-pasar tradisional untuk minyak goreng curah. Oke, pasokan ke pasar-pasar tradisional diperkuat karena tadi ada keterbatasan kapasitas begitu ya dari toko-toko retail modern. Pak Oke, kita akan sambung kembali diskusi kita hari ini, masih ada satu segmen, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Jam Belajar di tempat Anda, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Story-nya gimana waktu mendirikan awal tahun berapa? Awal mulanya kompetisi itu didirikan memang sama partnerku. Kita bilangnya side hustle ya, kita pengen cari sampingan. Bisa dilihat ya, kita berangkatnya juga dari kios kecil sekali. Emang dari awal kita tuh pengennya, prinsip kita tuh seperti itu. Kita punya bisnis yang modalnya tuh gak yang sampai besar-besaran banget, tapi profitable buat kita. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan tentunya masih tersambung melalui Zoom dengan Bapak Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Pak Oke, kembali kita sambung diskusi kita sebelumnya. Tadi pasokan sudah diupayakan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi saya bergeser sedikit ke kebijakan harga dari minyak goreng sendiri, terutama harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Apakah kemudian ini cukup efektif untuk kemudian menurunkan harga di pasaran, dan sudah dipatuhikah secara 100% kebijakan ini? Sebetulnya sudah dipatuhi, hanya ada permasalahan di pedagang-pedagang tradisional terkait stok mereka yang lama, yang dibeli dengan harga lama. Dan ini terutama untuk minyak kemasan, karena kalau minyak goreng curah itu tidak tahan lama nih, karena ini kan sudah berjalan beberapa, ini sudah 2 minggu lebih. Jadi minyak goreng curah harusnya sudah habis, karena minyak goreng curah itu tidak tahan lebih dari 3-4 hari. Ini sudah habis, dan yang sekarang yang kita pastikan adalah minyak goreng curah masuk. Dan kalau kemasan sederhana bagi kemasan itu bagi pedagang tradisional, silakan menghubungi distributornya masing-masing untuk segera dikembalikan atau mekanismenya bisnis. Tapi karena yang saya harapkan sekarang itu pedagang adalah segera mendapat pasokan baru dengan harga baru. Dan di retail modern sudah kita lakukan pentertiban, mereka tidak ada lagi yang di luar harga eceran tertinggi. Sementara yang kita lakukan pemantauan juga adalah di e-commerce. Jadi pada marketplace yang memfasilitasi perdagangan harus men-take down manakala ada pelaku perdagangan yang lebih dari harga eceran tertinggi. Oke, kalau toko retail modern kan mekanisme returnya kita tahu pasti sudah lebih tertata gitu. Nah, lantas apa upaya atau bantuan dari Kemendak untuk membantu para pedagang ini menghabiskan stok yang kemarin? Saya pikir pedagang juga mungkin pusing sendiri, Pak Oke. Jadi
secara prinsip dalam peraturan Menteri Perdagangan bahasa sederhananya yang gede ngurus yang kecil, itu kan. Jadi pedagang ini silakan berbicara dengan rantai distribusi di atasnya satu level berjenjang sampai ke hulu. Dan saya perintahkan jangan dibiarkan bingung para pedagang ini untuk segera difasilitasi. Hanya permasalahannya banyak juga yang rantai distribusinya itu yang tidak menerima retur karena permasalahannya adalah mereka beli bungkus dengan rantai dengan faktur pajak yang sudah terselesaikan dan biasanya dari sisi administrasinya itu. Tapi banyak yang sudah diambil kembali oleh rantai distribusi suppliernya lah di atasnya. Karena ini bisa berjenjang dilakukan sampai ke tingkat di hulunya. Karena ini kita pastikan pola pengembalian ini bisa kalau pola pengembalian ini dan dikembalikan kepada pedagangnya untuk dia dijual dengan harga eceran tertinggi yang saat ini berlaku, kita bisa perhitungkan dalam bentuk DMO. Oke. Ini yang juga sudah mulai dilakukan begitu ya. Semoga memang bagi pedagang-pedagang tradisional bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi rantai distribusi dan tentunya distributornya juga diharapkan bisa bekerja sama begitu ya Pak Oke ya. Ya. Ya, kemudian terkait dengan DMO dan juga DPO yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Pak Oke, pasti kita tahu ada mungkin ada penolakan atau pro kontra di sana. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk memastikan bahwa ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar? Apakah ada skema reward dan punishment misalnya terhadap kebijakan ini? Reward dan punishment-nya udah jelas. Kerugian di tingkat eksportir akan terjadi bila mana tidak memenuhi DMO dan DPO. Ekspornya akan ditahan, bahkan mungkin tidak akan diterbitkan, gitu kan? Itu udah jelas. Skema DMO DPO itu adalah seperti itu yang kita bebankan kepada eksportir. Jadi saat ini masih antri nih karena tadi ada yang memenuhi DMO pun masih agak kami tahan nih saat ini karena ternyata komitmennya komitmen tertulis saja, tetapi ternyata pasokan belum bisa dilihat. Dan saya nggak butuh komitmen tertulis dulu, segera banjiri. Saya nggak perlu komitmennya itu manakala minyak goreng sudah terdistribusi di pasar-pasar. Itu aja yang saya monitor, tidak mau komitmen tertulis, komitmen apapun. Dan saya akan merekomendasikan Pak Dirjen Daglu untuk menahan ekspornya sebelum saya kasih lampu hijau karena minyak goreng sudah terdistribusi baik secara nasional. Oke, mungkin bisa disinggung sedikit Pak, berapa besar sih sebetulnya harus dipenuhi oleh para produsen ini sebelum tadi lampu ekspornya dibuka, bahkan tadi sudah memenuhi demo saja masih ditahan. Ini berapa besar yang harus dipenuhi terlebih dahulu? 20% minimal dari volume ekspornya. Oke, persentase ekspor yang harus Ya, 20%. Dan eksportir ini harus memasok ke perusahaan minyak goreng dengan harga DPO, Domestic Price Obligation. Bisa berbentuk CPO kalau dipasoknya ke refinery, bisa berbentuk olein kalau dipasoknya kepada packer atau industri kemasan minyak goreng. Oke. Jadi silakan ini penuhi dulu dan pastikan produsen minyak goreng dan pengemas minyak goreng ini untuk segera mendistribusikan. Kalau sekarang mereka sudah masuk tapi tidak didistribusikan, kami belum juga terbitkan untuk persetujuan ekspornya. Sehingga komitmennya saya minta, saya telah berkumpul dengan semua produsen minyak goreng dan sebagainya untuk setiap hari dalam 2 minggu ini dipasok 20 juta liter sekurang-kurangnya di atas kapasitas normalnya. Karena kapasitas kebutuhan normal itu biasanya kita itu antara 10 sampai 11 juta liter per bulan untuk
konsumsi rumah tangga, industri kecil dan menengah. Oke. Jadi memang akhirnya ini produsennya pastinya harusnya menyadari begitu ya, jika kebijakan peraturan ini tidak diterapkan, kerugian ada di depan mata mereka sendiri. Nah, tapi Pak Oke, apa yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat, Pak Oke? Karena mungkin tidak semua dari kita memahami apa yang sedang terjadi saat ini, apakah itu harga CPO yang sedang melambung atau masih ada kekurangan pasokan di sana. Tapi apa yang kemudian harus masyarakat pahami dari langkah yang sudah dilakukan Kemendak? Karena kegelisahan sepertinya masih ada, Pak Oke. Ya, saya kira kegelisahan masyarakat itu menunggu tidak sabar harga minyak goreng dengan terjangkau itu tersalurkan. Sebetulnya ini kita pastikan karena arahan Presiden sudah jelas, dahulukan kepentingan rakyat, berikan minyak goreng dengan harga terjangkau. Itu pasti kita kawal dengan berbagai instrumen, termasuk yang terakhir DMO DPO. Ini permasalahannya hanya tinggal distribusinya, karena kita 17.500 pulau harus dijamin di 17.500 pulau itu ya tersedia semua harga minyak goreng dengan terjangkau di masyarakat. Tentunya ini memerlukan waktu karena 17.500 pulau. Saya lihat wilayah timur memang karena memerlukan perjalanan mungkin akan lebih terlambat daripada wilayah barat. Apalagi distribusi produsen minyak goreng itu kebanyakan di wilayah barat dan tengah. Ya, ini yang kemudian akhirnya harus dipahami begitu ya, bahwa pemerintah tidak tinggal diam, terutama Kementerian Perdagangan yang terus-menerus memastikan pasokan terpenuhi dan akhirnya masyarakat juga tidak lagi-lagi merasa khawatir akan pasokan minyak goreng yang mungkin saja kemarin agak sulit ditemukan. Pak Oke, kita sudah sampai di ujung diskusi. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami di pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak Oke bersama tim. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, pemirsa, demikian Market Review di hari ini. 1 jam sudah saya menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.